Sekarang kita lanjutkan para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Kita tamatkan kitab kita pada kesempatan malam hari ini. Apa yang tidak boleh bagi yang ingin korban? Apa yang tidak boleh bagi yang ingin berkorban? Mencukur rambut. Ahim, apa ganjarannya kalau dia ternyata cukur rambut? Ganjarannya istighfar. Barakallahu fiik. Unta berapa tahun Pak Lim? 5 tahun, masuk 6 tahun. Ada dahlin? Ninara? Yasmin? Pertanyaannya, sebutkan 2 cacat yang hukumnya makruh. Bapak pincang je boleh bang kata guru. Tanduknya patah 1. Telinganya sobek 2. Baik, ini yang dari rembate. Apa lagi? Grup Noji. Oji. Matanya katarak. Bagus. Mas Epul. Senul. Apa? Telinganya bolong. Bukan telinganya polong. Tepung. Bolong. Uji. Sudah tadi sobek. Habis sudah berarti. Baik. Ada 4 yang tidak menjadikan korban itu sah. Ada 4 yang menjadikan korban itu tidak sah. Islahuddin 1. Oh, karena mata sebelah. Mata buta sebelah, hilang sebelah. Baik, yang kedua Haji Sunardi. Kakinya patah atau pincah. Yang ketiga Guru Pedal. Kurus krempeng. Berikutnya Muaz, surah Laga mana Muaz? Enggak ada? Sakit yang jelas. Barakallahu fikum, itu semalam ya. Sekarang poin keberapa? 21. Barakallahu fikum. Al-mas'alatul hadiyata wal 20. Masalah yang ke-21. Man yatawalla dzabhu? Siapa yang melakukan penyembelihan? Yustahabbu lil mudahhi an yadhbaha udhiyatahu biyadihi. Dianjurkan. Baik. Jadi kita katakan bagusnya dianjurkan yang korban dia sendiri menyembelih korbannya kalau mampu. Kenapa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain dzabahahuma biyadihi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sendiri yang langsung menyembelih 2 dombanya. 2 apa? Dombanya. Siapa melakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dzabahahuma biyadihi, disembelih dengan tangannya. Wa wada'a qadamahu ala sifahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan kaki beliau di pinggir leher. Wasamma wa kabbar. Di saat Nabi menyembelih, Nabi mengucapkan apa? Bismillah, Allahu Akbar. Pak Mukhtar, berapa takbirnya? Sekali. Awas kalau 2. Ulangi zikir menyembelih tadi malam, intong.
Walillahil hamd. Minka. Wa an ahli baiti. Baik, kita ulangin. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal anni wa an ahli baiti. Kalau kita nyembelihkan orang, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal an fulan 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 fulan. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal an Pak Mukhtar, taqabbal an Israh, taqabbal an Pak Rusli, taqabbal an Amak Sahrul, wa an ahli baiti, dan keluarganya. Nah, ini dia. Baik. Wa nahara sallallahu alaihi wasallam 63 biyadihi yauma hajjatil wada'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihkan dirinya 63 di waktu haji wada. Jadi dengan tangan sendiri berapa? 63. Masya Allah. Bita yang 60 telung bita dahna. La ilaha illallah. Fa in wakkala ghairahu fi dzabhi jaza. Kalau dia mau mewakilkan orang lain dalam penyembelihan boleh. Kenapa? Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wakkala Aliyan yauma hajjatil wada'. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berwakil kepada Ali di waktu hajjatil wada', fanahara anhu ma baqiya minal budnil ma'ah. Maka Ali bin Abi Thalib menyembelih sisa dari 63. Berarti berapa? 37 disembelih oleh siapa? Ali, atas nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil berwakil. Ini dalil berwakil. Hadis ini sahih dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-mas'alatu tsaniyah wal 20, poin yang ke-22. Kaifiyatu adz-dzabhi, tata cara penyembelihan. Tata cara apa? Penyembelihan. Yang bagi liman arada an yadhbaha an yuhaddid as-sikin, hendaklah bagi yang menyembelih tajamkan pisau. Harmain, Dahlin, tajamkan pisau, dan jangan sekali-kali menajamkan pisau di hadapan hewan. Tidak boleh. Ini namanya membunuh dia 2 kali. Demikian juga tidak boleh menyembelih hewan di hadapan kawannya. Ini adab dari adab penyembelihan. Thumma yudji'a dzabihatahu, kemudian dia tidurkan sembelihannya ala syiqqihal aisar, di samping kiri. Kalau orang mati samping kanan, kalau hewan samping kiri. Wa yadau qadamahu ala janibi unuqihal ayman, kaki kita sebelah kanan diletakkan di samping leher kanan. Thumma yusammi wa yukabbir wa yadhbah, lalu dia membaca bismillah, Allahu akbar, lalu mengucapkan Allahumma hadza minka walaka taqabbal anni wa an ahli baiti. Mana dalilnya? Dan tentu ini penyembelihan sapi. Penyembelihan apa?
kambing atau domba. Kalau ayam ya jangan diinjak, kasihan. Tidak cocok diinjak, bepeleak kalau mati ya tinjat manuknya nah, pegang. Kalau unta namanya nahar. Ya, apa itu? Dengan cara berdiri yang dipotong, ini kepalanya, lehernya yang di bawah. Ini sekedar dicoret, dilukai sehingga keluar darahnya dari sini, darah tidak dari atas. Maka kalau di leher ini namanya zabah, kalau di pangkalnya namanya nahar. Ini arti nahar ini. Ini namanya nahar. Ya, di sini. Baik. Fa Anas radhiyallahu anhu qala dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahain. Nabi alaihi salatu wassalam mengorban 2 domba putih hitam. Kepalanya hitam, kakinya sisanya putih. Itu namanya amlah. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Aku melihat Nabi meletakkan kakinya di samping leher. Wa yusammi wa yukabbir, beliau membaca bismillah Allahu akbar, fadzabahahuma biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangan beliau. Ini juga dalil tadi, kalau orang mampu menyembelihkan diri sendiri bagus. Baik. Wa an Shaddad bin Aus, dari Shaddad bin Aus, hadis yang tadi muttafaqun alaih. Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya dalam Sahih Muslim. Ini adab menyembelih. Qala, beliau berkata, "Thintani hafiztu ma'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada 2 perkara yang aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Allah wajibkan kita berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh dengan cara baik. Maka tidak boleh membunuh menggunakan api. Tidak boleh membunuh dengan air panas. Bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau menyembelih, perbagus cara menyembelih. Bagaimana caranya? Wal yuhid ahadukum syafratahu. Pisau ditajamkan, jangan tumpul, ndak namodol. 1. Yang kedua, falyurih dzabihatahu. Percepat hewan itu mati. Percepat hewan itu mati. Bagaimana caranya? Dengan menajamkan pisaunya. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Muslim. Hadis berikutnya, wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqran. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dibawakan domba yang bertanduk. Ini lebih bagus. Fa'utiya bihi liyudhhiya bihi. Nabi dibawakan untuk dikorban. Faqala ya Aisyah halummil mudiyah. Hai Aisyah, bawakan aku pisau. Thumma qala ishhadhiha bihajarin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tajamkan pakai batu. Karena memang ada batu asah ya. Tajamkan pakai batu, kata Nabi. Fa fa'alat. Lalu ya, Aisyah radhiyallahu anha, dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menajamkan pisau. Thumma adja'al kabsha. Nabi tidurkan dombanya, wa akhadzal mudiyah, diambil pisaunya, fadzabahahu, disembelih. Wa qala, Nabi mengatakan, bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad
wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau singkat, bismillah Allahu akbar, taqabbal minni wa an ahli baiti. Selesai. Ini kalau mau ringkas. Bismillah Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Boleh. Baik. Wa amma idza kanat naqah, kalau itu onta, falyaqil rijlahal yusra, ikat kaki kirinya. Di mana kakinya? Di depan. Ingat nih para jamaah, beda dengan manusia. Di depan itu tangan. Itu sebabnya ketika turun sujud jangan turun seperti onta itu mulai turun dengan kaki. Maka jangan pakai kaki turun, pakai tangan kalau mampu. Tapi kalau tangannya sakit enggak apa-apa, pakai kaki duluan. Jadi onta menyelisihi manusia. Onta itu kakinya di depan. Kakinya di depan. Manusia kakinya yang di belakang. Nah, jangan menyerupai onta waktu turun sujud. Berarti jangan memulai pakai kaki, mulailah pakai tangan. Nah, waktu nyembelih yang diikat apanya onta? Kaki kirinya onta. Di mana kakinya? Yang di depan. Ingat itu, onta kakinya di depan. Wa yatrukuha qa'imatan ala qawa'imiha tsalatsah, dan dia berdiri hanya dengan 3 kaki itu saja. Thumma yat'an fil labbati allati fawqa turquh wa tahta ar-raqabah, lalu disobek, ya, ditikam pangkal leher di atas dada. Pangkal leher, ujung leher kan ini dari bawah ke ini pangkalnya di bawah. Ini dia khusus kaifiat menyembelih unta. Namanya nahar. Namanya apa? Nahar. Masalah yang ke-23, ats-tsalitsata wal 'ishrun. Ya. Ma yaqulul mudahhi idza dzabaha bi nafsihi. Apa yang diucapkan oleh orang yang berkorban kalau menyembelih sendiri? Ajma'a ahlul ilm, sepakat para ulama, ala annahu yustahabbu, dianjurkan, an yaqulal mudahhi inda dzabah, untuk diucapkan oleh yang berkorban ketika mengorban, bismillah Allahu akbar. Wa in zada qala, kalau ditambah, ya, bagus, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti taqabbal minni, bagus. Dan ini wabihi qala aktsaru ahli ilm, kebanyakan para ulama mengucapkan yang tadi. Bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal anni wa an ahli baiti. Wa in nasiyat tasmiyata ajza'ahu wala syai'a alaih. Siapa yang lupa baca bismillah sah, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu sengaja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza dzakarta ismallah aw ma anharad dam wa dzukira ismallah fakulu. Apa yang menumpahkan darah dan dibacakan bismillah, makan. Maka para ulama kita mengatakan yang wajib itu bismillah saja. Allahu akbarnya sunnah. Jadi andai kata anda Allahu akbar, cukup bismillah, sah. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha as-sabiq. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi, wa fihi, di dalamnya mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala inda dzabhil kabash,
beliau katakan ketika menyembelih bismillah. Ada Allah Akbarnya di sini? Tidak ada. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Thumma dhaha bihi, kemudian Nabi berkorban. Di sini tidak ada takbir, tidak ada juga Allahumma hadza minka. Maka itu sebabnya paling singkat apa? Bismillah taqabbal minni wa min ahli bait. Cukup. Baik. Wa fi riwayat yang lain mengatakan bismillah wallahu, ini tambahannya sahih, hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang belum mengorban. Wa hadza min khasaisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan umat, atau ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna syat, satu kambing, la tujzi'u an aktsar min wahidin, tidak sah lebih untuk satu orang. Wa innama yajuzu isyrakul ghairi fil ajr, yang boleh itu mengikut sertakan pahala. Kalau ikut serta pahala satu kampung boleh. Contoh, ya, tiang nyembelih kambing, satu kampung ini keluarga semua misalkan. Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal anni wa an ahli hadhil qaryah. Ya Allah, terimalah dariku dan dari seluruh isi kampung ini. Ikut serta pahala. Baik. Al-mas'alatur rabi'ata wal 'ishrun. Al-mas'alatur rabi'atu wal 'ishrun, masalah yang ke-24. Ma yaqulu man dzabaha an ghairihi, apa yang diucapkan untuk menyembelihkan orang lain. Dengar nih pesahab, menyembelihkan orang lain. La khilafa baina ahli al-ilm fi anna an-niyata tujzi'u fi dzalik. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, sekedar di hati menyembelihkan orang lain cukup. Wala yushtaratu talaffuz bi syai', tidak disyaratkan melafazkannya. Wa idza qala, dan apabila diucapkan bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal min fulan, atau taqabbal an fulan, fahasanun, ini juga bagus. Ini juga apa? Bagus. Jadi kalau sendiri bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal anni wa an ahli baiti, atau taqabbal minni wa min ahli baiti, boleh. Orang lain bismillah Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka taqabbal an fulan wa an fulan. Al-masalah al-khamisah wal 'ishrun, poin yang ke-25. Yustahabbu lil mudhhi alla ya'kul syai'an illa ba'da salatil 'id yuftiru ala udhiyatihi. Bagi yang berkorban, sunnahnya jangan dia makan dulu sebelum berangkat, sampai dia makan setelah sholat dari korbannya. Nah, lebih baik ini. Maka penting ini para jamaah, penting ini besok kita pagian sholat. Kelemaan datang ke jamaah belau setengah pitu temulai, becat kita lapar itu loh. Jam itu benar tadah nih teman yang beli nih teman ya ngulayar, teman menyalak kayu apa ya, proses berjam-jam siwa kan nyampah lagi lah Allah. Darak ke balung terus dahlen bareh
Manu dia kurang penyampah dah lin. Baik. Dianjurkan bagi yang berkorban jangan makan sesuatu ya kecuali setelah sholat Id, dan dia usahakan berbuka itu, atau bukan berbuka, sarapan pagi begitu, diusahakan sarapannya itu pakai korbannya. Maka disunahkan atau dianjurkan oleh para ulama kita itu, yang korban ini dia cepat ambil hatinya. Kenapa? Hati itu paling cepat matang. Baik. Fa'an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat radhiyallahu anhu itu Buraidah, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitr hatta yat'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar ketika Idul Fitri sampai makan dulu. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalli, dan Idul Adha tidak makan sampai selesai sholat. Ini beda Idul Adha dengan Idul Fitri, makan dulu baru, maka waktu Idul Fitri agak lambat. Idul Adha ke sholat dulu baru makan, maka waktu Idul Adha bagian. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian wa fi lafdin, lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat ke lapangan di hari Idul Fitri sampai makan. Makan dulu baru keluar. Idul apa? Fitri. Karena namanya Fitri sudah enggak lagi berpuasa. Kembali bukan kembali suci, kembali berbuka. Kemudian wala ya'kul yaumal adha, dan ketika Idul Adha tidak makan hatta yarji'a, sampai dia pulang, fayakula min udhiyatihi, lalu dia makan dari kurbannya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Permasalahan, kami kan tidak ngurban, meskipun tidak ngurban bareh wah ule baru nyampah. Jelas dah lin? Setelah pulang baru mainang. Baik. Al-masalatus sadiyah wal 20, masalah yang ke-26. Hal yajibu 'alal mudhahi akla thuluthil udhiyah wa tasadduq bi thuluth wa ihda'i thuluth? Wajibkah bagi yang berkorban makan sepertiga, bersedekah sepertiga, berhadiah sepertiga? Yustahabbu, dianjurkan lil mudhahi, bagi yang berkorban, an yakul huwa ats-tsulutsa, makan sepertiga. Banyak apa tidak para jemaah? Banyak. Bembek bagi telu ya. Banyak. Wa yuhdi man arada ats-tsuluts, menghadiahkan siapa yang dikehendaki sepertiga. Wa yatasaddaq 'alal fuqara wal masakin bits-tsuluts, bersedekah kepada fakir miskin sepertiga. Jadi besok para jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bagi panitia diingatkan krunya, jangan lupa ya bagian orang yang ngorban, jangan lupa ya, tanya dia berapa mau disiapkan atau dibiarkan untuk dibagi. Oh saya bagi 2/3, berarti kami lepas ya, ini sepertiga. Jadi caranya para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, sesuai dengan kesepakatan dengan yang punya korban. Misalkan ini 7 sapi ya, 1 sapi 7 orang, bagi 7 dulu dia. Nah setelah itu berapa mau ditinggalkan? Saya tinggalkan sepertiga, ambil sepertiga saja. Oh berarti ini caranya, memang begini caranya ya. Oh saya 2/3, sepertiga kasih saya sepertiga. Oh ya, saya mau ambil semuanya, nanti dia yang bagikan. Tapi yang jelas sebagai panitia ambil bayaran ya, supaya jangan mengharapkan daging ya. Ambil sebagaimana Ali bin Abi Thalib kasih para pekerja itu
dikasih upah. Ya, baik. Ini paling bagus para jemaah. Li'annahu qaul Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wa lam yu'rab lahumā mukhalif fis sahabah. Ini ucapan Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, tidak ada sahabat yang menyelisihi. Fa kana ijma'an, maka ini ijma'. Wa li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, fakulu minha, makanlah dari sembelihan kalian, wa at'imul qani', dan kasih yang minta-minta, wal mu'tar, dan kasih yang datang ingin cari kurban. Ya, fala yas'al, dia sekedar datang, minta tidak. Lagu tak terkena nawahkah. Ya, lamun korban datang ya, empak kenana. Ya, dia tidak minta, tapi datang dia. Ini namanya mu'tar. Al-qani yang mana? Yang afwan. Al-qani as-sa'il. Naam, yang minta. Mbempak korban no, kasih. Dia minta namanya. Dia datang tapi enggak minta. Mu'tar, kasih. Fala yas'al. Fadzakara thalathata asnaf, disebut 3 bagian. Maka berarti dibagi 3. Makan, hadiah, sedekah. Makan kita sendiri, sekeluarga misalkan. Hadiah mungkin orang-orang yang sudah punya korban, atau orang-orang yang kita cintai, orang-orang kita sayangi, orang-orang kita kenal, hadiah. Ya, ini orang memerlukan, berarti apa? Ini fuqara wal masakin. Wa idza syaa alla yatasaddaq bi syai'in min udhiyatihi fala syai' alaih. Andai kata tadi mau diambil semuanya, tidak ada masalah. Wal aula wal afdal an yuhdiya minha wa yatasaddaq 'alal fuqara al masakin, tetapi afdalnya dia makan, dia hadiahkan, dia sedekahkan kepada fuqara dan masakin. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj ayat 27, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari korban kalian dan berilah makan orang-orang yang memerlukan dan orang-orang fakir. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dzabahu syatan, sahabat nyembelih kambing. Qultu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ma baqiya illa katifuha. Ya Rasulullah, semuanya kita sedekahkan, hanya pundaknya yang tersisa, katanya. Qala kulluha qad baqiya illa katifaha. Nabi mengatakan semuanya tersisa, yang tidak tersisa itu pundaknya. Maksudnya apa? Kalau kita sedekahkan semuanya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Justru kalau disedekahkan semuanya, itu yang tersisa. Yang masuk di perut cair. Ini dengan eler. Jelas maksud? Ayo jelas. Ay baqiya ajruha kulluhu. Ya, illal katib alladhi sanakuluhu. Yang kita sedekahkan itu pahalanya ada. Yang kita makan itu enggak ada pahalanya. Baik. Al-masalatus sabi wal ishrun, masalah yang ke-27. Tinggal 2 masalah. Hal yajuzu it'amul kafiri minal udhiyah? Bolehkan memberikan orang kafir kurban? Bisa saja bertetangga. Yajuzu, boleh. It'amul kafiri minal udhiyah, memberikan orang kafir kurban. Li'annaha shadaqatu tatawu'in, karena itu sedekah sunnah. Fajaza it'amuhal kafir, boleh diberikan kepada orang kafir makan. Kasairi shadaqatit tatawu'i, seperti seluruh sedekah sunnah boleh. Illa idza aujabaha ala nafsi fala yujzi'u it'ama syai'in minha kafiran li'annaha shadaqatu wajibatin aw li'annaha shadaqatun wajibatun aw li'annaha shadaqatu wajibah. Kecuali kurban nazar. Kalau aku sehat, aku akan kurban
kambing karena Allah, sehat dia, wajib kurban. Ini tidak boleh kepada orang kafir, dan dia pun tidak boleh makan, tidak boleh makan. Kenapa? Karena ini sedekah wajib. Wa ijabul udhiyati yakunu bil qaul dunan niyah. Yang namanya nazar itu dengan ucapan, bukan dengan niat. Kalau aku dapat rezeki tahun ini ngorban, dapat dia rezeki beli kambing, wajib. Bagaimana hukum korban ini? Boleh dimakan? Tidak boleh. Falau qala hadhihi udhiyah sarat wajibah alaih. Dia mengatakan ini korbanku wajib. Walau nawa walam yatalaffaz bi syai' lam tajib alaih. Kalau sekedar berniat tidak dilafazkan tidak wajib. Jadi kapan jadi nazar? Kalau diucapkan. Kalau aku sehat, aku akan kasih orang makan. Sehat dia, ngomong dia, wajib? Wajib. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsaminah wal 'ishrun, yang ke-28. La yajuzu i'ta ujratul jazir minal udhiyah. Tidak boleh memberikan tukang potong upah dari korban. Ini kepala upah nyembelih, ini kaki upah motong, ini kulit upah nyincang. Tidak boleh. Li hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan aku mengurus unta beliau, korban beliau. Wa an aqsim jilalaha, dan memerintahkan aku membagi sampai isi dalamnya. Dibagi sampai isi dalamnya, kulitnya juga. Wa juludaha wa alla u'tiyal jazir minha syai'a. Nabi perintahkan aku jangan kasih tukang potong itu sedikit pun. Wa qala nahnu nu'tihi, dan beliau mengatakan, Nabi bersabda, kami yang kasih upah. Kami yang kasih upah. Fa amma in a'tahu li faqrihi, adapun kalau dikasih dagingnya karena kefakirannya, au ala sabilil hadiyah, atau sebagai hadiah, fala ba'sa, boleh. Li'annahu mustahiqqun lil akh, dia berhak untuk mengambil. Fahuwa ka ghairihi, seperti orang lain. Bal huwa aula, bahkan lebih utama. Li'annahu basyaraha, karena dia langsung terjun. Wa taqat nafsuhu ilaiha, dan dia pun sudah rindu kepada daging itu, melet. Al-mas'alatu tasi' wal 'ishrun, yang ke-29. Dengan demikian tamat kitab kita ini para jamaah. Masya Allah. Dahlin, la yajuzu bai'u syai'in minal udhiyah, tidak boleh menjual apapun dari hewan korban itu. Sawa'un kana min lahmiha, entah itu dagingnya, au jildiha, atau kulitnya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, siapa yang menjual kulit korbannya maka tidak ada korban baginya, batal. Ampun sampai beli-beli nanti. La ilaha illallah. Nah, bagaimana sekarang? Orang yang sudah kita kasih kulitnya, dia yang jual, boleh mau-maunya. Nah, jual ke, nah goreng ke. Yang penting jangan kita. Wali annahu, haditsnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, wali annahu ja'alahu lillahi ta'ala, ini semua hewan korban untuk Allah. Falam yajuz bai'ahu au bai'uhu, tidak boleh dijual. Fa amma jawazul intifa' bi juludiha wa jilaliha fala khilafa fih,
Adapun dimanfaatkan kulitnya, isi dalamnya, tidak ada perbedaan, boleh. Li'annahu juz'un minha, karena ini bagian dari korban. Fajaza lil mudahhil intifa'u bihi kallahmi, maka boleh bagi yang mengorban memanfaatkan kulitnya sebagaimana memanfaatkan dagingnya. Wa idza arada bai'ahu liyatasaddaqa bi thamanihi fala ba'sa, adapun dia mau jual dipakai untuk bersedekah tidak apa-apa, namun paling aman yang punya korban jangan biarlah orang yang menerima menjual, tidak ada masalah. Contoh, dikasih dia kulit dia nggak bisa ngurus. Oh, saya mau jual ini, terserah. Ya, tapi jangan meh Italian dongna degadu ngumbe, tegadu begendang, haram. Nggak boleh dipakai untuk beduk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya sudah berniat puasa, kemudian ana minum. Waktu itu lupa Ustaz. Kemudian selanjutkan sah. Karena sudah niat untuk puasa. Wallahu taala ala wa alam. Panitia pergi ke Mas Bage beli sapi gagah gemuk ganteng. Tumben pet yang kita dengar arak sampai ganteng nih. Gemuk, gagah, besar, ganteng. Masya Allah. Polak terus. Enggak, insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, boleh. Nah, tadi tiang tahu orang ahli kalau kambing pada jamaah ya. Kalau kambing gitu ngelepas dari mobil, jangan dilepas saja. Tahan depannya nih. Ini ada kan ahli bembe, konek nuranangan te bembe. Jadi pegang talinya, tahan depannya, di depan kakinya itu. Ya, benih dagen polak-polak di mana teri no. Karena apa? Yang loncat itu kaki depan, bukan kaki belakang. Ya, jadi begitu diturunkan sambil pegang bawah lehernya itu, ya, supaya dia tidak loncat, itu bikin dia apa? Patah kaki. Itu caranya. Belamun sampai jabana sokna bawaan kah? Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana dengan korban sapi dengan patungan, bagaimana lafaznya? Sudah kita sebutkan, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa laka taqabbal an fulan 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 fulan, sampai itu 7 selesai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pesahab. Pesahab. Di sana ada hari raya. Selesai hari raya nyembel, karena dia pagi selesai di sana, maka pagi juga nyembelih. Ida lau aningda agak telat dah selesai, lagu was sembelihangi dia tono karena mengikuti di sana tidak ada masalah. Jelas ke? Keruan ke ya? Ya baris. Baik. Masalah yang ke-23 itu baik. Wa innas yatasmiyah wa innas yatasmiyah ajazah wala syai'a alaih. Iya. Jadi andai kata dia lupa membaca bismillah waktu nyembelih, sah korbannya. Andai kata tidak disebut namanya orang itu tapi di hatinya sudah ada, sah. Ini maksudnya. Ya, kalau lupa. Tapi kalau ingat sih jangan. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi?
Senul. La ilaha illallah. Sampai sakit keras. Nagir mati wah. Nyerpa itu nyembelina salah jawatan ladek modal. La ilaha illallah. Apa sehat kan kalau jadi tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Sama, tidak ada masalah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah sapi yang dipelihara yang dilepas wajib dibayar zakatnya? Kalau dicarikan rumput tidak wajib zakat. Kalau dilepas di padang pasir, padang rumput, dilepas di hutan, ini wajib zakat kalau mencapai nisab dan haul. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Him. Tidak ada tambahan itu. Jadi 4 itu saja sudah yang sahih. Wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh kita kunut nazilah waktu hari raya? Pertama, kunut nazilah ini para ulama kita sebagian mengatakan mesti ada dari komando dari pemerintah. Kalau memang ada departemen agama suruh kunut nazilah, kunut, tidak ada masalah. Tapi kunut nazilah itu pada sholat 5 waktu, bukan pada sholat hari raya. Ya, Allah taala ala wa alam. Apakah sah suami istri patungan? Kambing tidak bisa dipatung. Ya, kambing tidak bisa dipatung. Allah taala ala wa alam. Mat. Apakah sepertiga bagian kurban yang kami ambil sendiri mengurangi nilai ibadah dan pahala kurban kita? Ya tidak. Karena Allah Azza wa Jalla yang suruh kita makan. Fakulu minha, makan dari sembelihan kalian. Allah taala ala wa alam. Di Bima ada tradisi tolak balak memanggil anak kecil lalu disuguhkan bubur putih. Bahasa Bimanya bubur karedo, yaitu bubur dari beras dan santan, lalu anak makan bersama di rumah orang itu. Setelah makan suka dikasih uang. Kalau zaman dulu dikasih 100 atau 50 rupiah. Kita katakan tidak ada yang seperti ini, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum arisan kurban? Insyaallah tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau di kampung kami masih tidak menerima jamaah perempuan untuk sholat Idul Adha. Bagaimana cara sholat perempuan di rumah? Tidak ada bedanya dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Mungkin karena keadaan, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau sholat id di rumah mulainya jam berapa? Tidak ada bedanya dengan yang di lapangan. Tetap setelah habis waktu terlarang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dahlin, kita ngorban kambing bolehkah diambil paha kirinya? Paha empat-empatnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kanggo ke kita ngorban lebih dari 1 untuk 1 keluarga. Nabi 100. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah perut dan hati sapi korban dicoto kemudian dipanggil orang makan? Boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah korban dengan sapi betina yang gemuk? Boleh, asal sudah umuran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kulit dan kepala oleh panitia korban dijual. Bagaimana hukumnya orang yang berkorban? Kalau panitia itu bukan wakil, artinya sudah diserah, boleh. Tapi kalau menjadi wakil nggak boleh, sama hukumnya dengan yang punya soalnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi, bagi yang berkorban tidak dibolehkan polong kuku dan kukunya entong-entong. Boleh dipotong, yang penting jangan tangannya entong-entong. Arak-arak doang. Baik, saya kira demikian para jamaah, pengajian kita cukup sudah niki malam lebaran ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.